apakah engkau samakan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Jawab Tuhan Yesus, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan dia bersuka cita. Di sini Tuhan Yesus berkata, Abraham itu sudah melihat aku loh. Terus apa jawab orang Farisi? Di ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, hah? Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau sudah melihat Bapa Abraham? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menghilang dan meninggalkan bait Elohim. Jadi berdasarkan ayat ini saudaraku, Tuhan Yesus berkata, Dialah yang berfirman kepada Abraham. Dan Abraham sudah melihat Tuhan Yesus. Makanya orang Farisi bingung tuh. Hah? Umurmu belum sampai 50 tahun. Engkau sudah melihat Abraham. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Itu artinya saudaraku, Tuhan Yesus telah mengakui dia adalah Allah itu sendiri yang berfirman kepada Abraham. Makanya reaksi orang Farisi apa? Mau diambil batu, dilempari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak kena. Karena apa? Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Makanya di Kejadian 18 saudaraku. Ya, nih dengar ya. Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud di hadapannya sampai ke tanah, ya. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Nah, kalau kita baca sampai selanjutnya, di sini Tuhan ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya yang di belakangnya. Jadi di sini Tuhan Yesus datang menjumpai Abraham, menyampaikan tahun depan istrimu akan mengandung. Mbak, mohon maaf Mbak Mikana, pertanyaan saya, sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, di mana Abraham menyebut Tuhan Yesus ya. Kalau hanya menyebut Tuhannya, kenapa tidak menyebut Yesus begitu? Sebelum Yesus itu lahir, di mana Abraham pernah menyebut Tuhan Yesus? Kan ceritanya. Oke. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus yang berfirman kepada Abraham. Makanya di perjanjian lama itu Abraham itu memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan apa? Hashem, Adonai. Hashem Adonai. Iya. Dan itu benar ya? Iya, Hashem itulah Tuhan Yesus yang datang ke dunia, Bang. Tadi disebutkan bahwa Elohim, kalau tidak salah ya. Elohim itu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Apa tidak disebut Elohimnya saja? Kan berasal dari Elohim. Elohim itu ya Tuhan Yesus, Allah itu ya Tuhan Yesus, Bang. Iya, maksud saya sebelum Yesus lahir, katakan Tuhan ini kan berasal dari Elohim, dikatakan sebagai sang sumber begitu. Tidak ada Tuhan berasal dari Elohim. Tuhan Yesuslah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Kalau di perjanjian lama namanya belum disebut Yesus atau Yesua, Pak. Karena Yesus itulah Tuhan Allah ya.
Iya, sang pencipta itu sendiri. Kenapa tidak menyebut Allahnya saja begitu? Kenapa Tuhan Maksudnya? Yesus itu disebut ketika dia lahir Yesus? Ah, Kenapa waktu lahir Yesus dikatakan Tuhan Yesus? Kenapa enggak Tuhan setelahnya saja? ya iyalah kan dia datang ke dunia dalam rupa seorang hamba. Ya, makanya kan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allahnya, kan begitu? Oh Allah, jadi gini Bang, dengarkan baik-baik. Kalau di perjanjian lama, Abraham, Musa, Samuel, Yesaya, Yeremia, mereka memanggil Tuhan Yesus itu ya Hashem, Adonai. Karena di perjanjian lama dia yang 4 huruf tentagramaton Ibrani itu, Yod He Vav Ve, ya. Itulah namanya, ya. Jadi itu Tuhan Yesus, Abang. Nah, ketika dia datang ke dunia, Bang, berkenosis, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dia mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan kita. Tentu saja namanya disebut Yesua. Yesua itu bentuk singkatan dari namanya yang kudus Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Berarti tadi sebelum Yesus itu ya disebut dulu tuh Abraham itu Hashim, ya. Hashim. Iya, 4 huruf tentagramaton ini, Pak, mereka tidak pernah sebut secara langsung seperti yang saya sebutkan. Ini kenapa saya sebut, Pak, di dalam diskusi supaya Abang paham. Jadi ketika dia datang ke dunia, tentu saja namanya nggak mungkin dikasih 4 huruf tetragramotin itu, Pak. Sementara orang Israel, ya, nggak boleh menyebut nama yang kudus ini, ya, Bang. Sehingga ketika dia datang ke dunia, makanya, ya, namanya, ya, Yesua. Yesua itu diambil dari namanya yang kudus, Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Oh, berarti nama Tuhan itu namanya berubah ketika Yesus itu lahir. Bukan berubah, tapi jadi ini apa namanya? Kan nama dia 4 huruf tetragramat itu kan Yod He Vav Ve. Nah, kalau dia tuh datang ke dunia yang mengambil rupa seorang hamba, kan nggak mungkin namanya dipanggil Yahweh. Orang Israel nggak boleh menyebut nama ini, makanya namanya disebut Yesua. Yesua itu ya Yehosua. Yehosua itu bentuk singkatan dari namanya yang kudus Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Karena di perjanjian lama Tuhan itu sebut Yahweh Yasa, Yahweh Nisi, Yahweh Jehire, Yahweh apa lagi ya? Rafa, ya. Yahweh Rafa artinya Tuhan Maha Penyembuh. Yahweh Jireh artinya Tuhan yang menyediakan. Yahweh Yasa artinya Tuhan penyelamat. Nah, ketika dia datang ke dunia, diambillah dari namanya Yahweh Yasa ini jadi Yehosua, ya. Disingkat Yehosua. Kalau Tuhan Hashim yang disebut oleh Abraham itu beda lagi. Oh, Amang Boha sedang mengerti. Bukan saudaraku. Tapi katanya kan Hashim. Dulu Abraham. Bukan Hashem. Dia disebut Hashem Adonai, ya. Karena 4 huruf tetragramoton ini nggak boleh disebut secara langsung. Yod He Vav Ve itu. Oh, itu dilarang ya? Iya, mereka nggak boleh menyebut itu. Makanya ketika dia datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, nggak mungkin namanya tetap dipanggil Yahweh. Orang Yahudi nggak boleh ngomong itu, nggak boleh. Makanya namanya diambil dari yang kudus itu, Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Jadi, ya, disingkat menjadi Yesua. Berarti dalam kekristenan itu kita tidak boleh menyebut nama yang kudus, begitu ya? Iya, kita nggak boleh sembarangan menyebut namanya itu, Bang. Berarti nama-nama itu bisa dibilang kalau kita memanggil dengan nama yang seperti itu, kita, ya mohon maaf, berarti kita termasuk hamba yang durhaka, ya?
Bukan durhaka, artinya kita harus menghormati nama yang kudus itu. Makanya ketika dia datang ke dunia, namanya disebut Yesua. Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Jadi di dalam Yesua itu sudah terkandung namanya yang kudus, Yod-Heh-Vav-Veh. Gitu, ngerti nggak? Masa nggak ngerti-ngerti? Udah cukup dah itu ya. Terima kasih sudah kota semangat. Masih belum anu juga ini yang disingkat, makanya tadi saya katakan. Mohon maaf bang, saya nggak mau muter-muter di situ. Yang lain mau naik, ya. Udah dijelasin. Biar Roh Kudus memberikan kamu hikmat dan kecerdasan untuk mengertinya, bang. Kalau kamu mau ingin dengar lagi, silakan lihat rekamannya di YouTube. Karena ini saya sambungkan ke YouTube. Ini kan yang saya sebut, di mana Abraham itu menyebut Tuhan Yesus. Tadi Mbak Mikana ya, ini dan disingkat jadi Yosua, begitu kan? Nah, berarti nama Tuhan itu dia berubah setelah Yesus itu lahir, gitu kan? Ini bang, ya, Abraham memanggil nama Tuhan Yesus itu di sini bang ini. Oke, sebentar. Nih, di Kejadian 22 ayat 14, ya. Kejadian 22 ayat 14, ya. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Jireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang di atas gunung Yahweh, ia akan terlihat. Yahweh Jireh. Itu nama Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Kan tadi kan nama Tuhan Yesus itu di Perjanjian Lama kan dipanggil Yahweh Jireh. Tadi saya bilang tadi kan? Tadi kan sudah saya bilang Yahweh Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Yahweh Rafa, artinya Tuhan penyembuh. Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat, ya. Kemudian juga Yahweh Nisi, Tuhan panji-panjiku. Dan masih banyak yang lain. Nah, di antara nama-namanya yang disebut tadi itu ada Yahweh Yasa, itu disingkat menjadi Yesua. Ketika dia datang ke dunia. Ini saya baca ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, gitu. Akan disediakan. Nah, itu di bahasa aslinya Yahweh Jireh, abang. Saya tunjukkan bahasa aslinya. Di bahasa Ibrani. Kejadian 22. Kejadian 22 ya. Ayat 14 tadi ya. Ya. Di Perjanjian Baru kan? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Ya. Nah, lihat bang, lihat bagus-bagus, lihat bagus-bagus di kamera ini. Tuh, Yahweh Jireh, ya. Yahweh Jireh. Ini nama Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Tuhan menyediakan. Bahasa Ibrani. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Abraham menamai tempat itu tempat ini yang dia disebut Abraham itu adalah tempat Tuhan menyediakan, begitu kan? Iya, karena Tuhan menyediakan domba pengganti Ishak. Ya. Udah gigi nyamuk kamu, ngewel jadinya. Abraham itu saya tidak menemukan Abraham. Ini kan nama lain dari Tuhan. Abraham itu menyembah Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Asa, yaitu Tuhan Yesus. Cukup, terima kasih. God bless you. Bolak-balik di situ aja.
Kalau mau lihat ulangannya lihat di YouTube Bang. Masa muter-muter di situ terus? Halo. Selamat malam Bang. Ya. Bisa buka kamera Bang? Bentar Kak. Bentar katanya kok malah kabur. Selamat malam Nyonya Silalahi. Malam Kak Mikana. Bisa buka kamera Kak? Oke. Silakan Kak, ada yang ditanyakan? Gini ya Kak. Sebenarnya seperti yang tadi siang tadi Kak, yang mengenai Trinitas tadi. Kita umumnya kan Kak, saya sebagai Protestan, seperti yang Kakak bilang tadi, seperti saya juga sih paham semua berpusatkan kepada Kristus ya kan Kak? Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, kenapa ya Kak banyak orang-orang yang tidak memahami mengenai Tritunggalan itu tadi, nggak memahami bahwa Kristus itu memang dialah Allah, dialah Roh Kudus, dialah Tuhan. Nah, itu Kak. Karena Gimana supaya kita bisa memahamkan bahwa semua itu berpusat kepada Kristus gitu. Karena pun saya menerangkan sama orang pun Kak, ya seperti itu juga, balik-balik lagi. Gimana ya Kak cara kita memusatkan bahwa semua di perjanjian lama itu pun menceritakan akan tentang Kristus akhirnya ya kan Kak. Semua nabi-nabi pun kan menceritakan tentang dia, tentang akan kedatangannya. Nabi-nabi kan istilahnya penglihatan ya kan Kak. Penglihatan, dan para nabi itu semua mulai dari nabi-nabi yang pertama lah istilahnya, yang di Alkitab di perjanjian lama itu semua ujung-ujungnya kan istilahnya pasti menceritakan Kristus. Tapi banyak juga orang nggak paham gitu Kak. Gimana lah cara kita supaya memahamkan? Padahal kita sesama Kristen sih, sedangkan Kristen aja susah ya kan, apalagi yang berbeda dengan kita gitu. yang pertama, orang-orang mendapatkan pendidikan tentang Alkitab itu di gereja jarang, karena yang dikotbahin tentang berkat, motivasi, ya. Apalagi kalau di orang Batak, hagabeon hamoraon, hasangapon. Iya. Itu dibawa di gereja, ya kan? Nah, sehingga Alkitab enggak dibedah ayat per ayat. Yang kedua, ajaran dari abad kedua sampai hari ini itu melekat di dalam hati orang-orang, bahkan di STT sekalipun gelarnya doktor dan profesor, ya, yang mereka imani begitu, ya Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Karena merujuk kepada doktrin Tritunggal tadi. Ada lagi Arianus, ada lagi Marcion, ada lagi Montanisme. Jarang orang membedah Alkitab Kak. Orang Kristen ya,
itu jarang membaca Alkitab. Alkitab itu dijadikan koleksi di rumah sampai berdebu, nggak pernah dibaca. Itu akibat tadi tidak membaca Alkitab, Kakak. Tapi kalau orang sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh dia memang betul-betul ingin mengenal Tuhan Yesus yang sejati, kalau dijelaskan pasti dia menerima. Dan juga kalau memang betul dia cinta Tuhan Yesus, dijelaskan sesuai dengan tertulis, pasti dia menerima. Makanya kenapa kayak ada yang si Vira-Vira itu ya, udah dijelasin panjang lebar, tetap saja menyangkal. Ternyata dia nggak pernah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, nggak pernah. Jadi itu akibat tidak pernah membaca Alkitab. Terima kasih Torkis. Nah makanya kenapa setiap saya mau mengakhiri live, selalu saya ingatkan agar selalu membaca Alkitab. Bacalah Alkitab sungguh-sungguh, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, rahasia kerjaan surga, dan sebelum membaca minta hikmat dan karunia dari Tuhan Yesus untuk mengertinya. Nah gitu aja sih Kak. Oke. Kak, satu lagi ya Kak. Kayaknya saya jarang loh Kak mendengar tentang kayaknya di kekristenan kita, jarang saya mendengar cerita-cerita tentang akhir zaman. Itu kayaknya jarang loh Kak dikhotbahkan juga gitu. Makanya saya pingin tahu banyak, saya sering baca di kitab Wahyu gitulah, saya baca gimana ya ke akhir zaman ini gitu. Ya, akhir zaman itu nanti bumi ini akan hancur, Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput umatnya dan sebagai hakim adil bagi semua umat bangsa. Makanya ketika hari itu tiba, kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita harus siap sedia ya. Karena kalau Tuhan Yesus sudah datang, nggak ada lagi waktunya, udah tertutup pintu ya. Sekaranglah masih punya waktu untuk bertobat. Yang masih mengeraskan hati, lembutkan hatimu. Yang masih bebal ya, jangan bebal. Yang masih menyangkal, jangan menyangkal. Ayo bertobat, mumpung masih ada waktu ya. Karena ketika Tuhan sudah datang kembali, wah sudah terlambat. Matius 25, di situ ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis BODOH ya. 5 gadis bijaksana itu dia yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. 5 gadis BODOH itu yang bermain-main, yang menyangkal, yang bebal, yang mengeraskan hati ya. Ketika Tuhan datang, di situ dia baru bertobat. Wih, enak kali kau, nggak ada lagi waktu. Sekaranglah waktunya, sekarang waktunya. Kita dalam posisi kita hidup ya kan Kak. Kalau kita sudah istilahnya sudah tidak ada lagi, berarti memang nggak ada lagi ya Kak. Nggak ada lagi. Hal itu. Selama kita hidup baru. Selama kita hidup. Selama kita hidup. Kalau kamu udah dep, kamu mau bertobat pakai apa? Mau menjerit pun sekalipun kamu di alam maut sana nggak akan bisa ya. Makanya baca Lukas 16. Yaitu orang kaya yang masuk ke alam maut. Sekalipun dia menjerit ya, tetap nggak bisa. Makanya Sudah dia terlambat. mengingatkan kepada rekan yang masih hidup ya Kak ya. Iya, Jangan seperti aku gitu ya. Iya. Oh. Oke. Iya. Baca Alkitab sungguh-sungguh aja ya Kak. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Ya, terima kasih Kakak cantik. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Kak Mikana yang cantik. Ya, sama-sama. Ya, gimana Kakak? Udah bersedia membuka kamera? Jangan kabur lagi. Oh iya. Ini nih. Halo Kak, mau nanya. Silakan. Kalau benar Tuhan Yesus itu Tuhan, pernah nggak Tuhan Yesus tuh ngomong atau berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku"? Kalau secara eksplisit Tuhan menyatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," nggak ada. Karena ya, yang minta disembah itu ya, sembahlah aku itu iblis. Karena iblis ini butuh pengakuan. Kalau Tuhan yang sejati itu nggak perlu sembahlah aku, nggak perlu. Dengan menyatakan dirinya dan perbuatannya, kemahakuasaannya, memang dia layak kita sembah. Kalau hanya ngaku-ngaku, sembahlah aku, iblis juga gitu. Ya kan, bahkan nipu lagi dia. Kalau kau sujud menyembah aku, kuberikan seluruh isi dunia ini kepadamu. Itulah tipuannya itu. Padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Dia ingin seperti Tuhan Yesus, dipuja, dipuji, disembah. Jadi Tuhan Yesus itu berfirman seperti ini, saudaraku. Ya, Yeskiel 20:19. Saya bacakan dulu. Ya, saya baca juga Kak.
Yeskiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ya. Kemudian di Keluaran 20, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan, Akulah Tuhan Allahmu, kamu harus menuruti segala perintah-perintahku, taat dan setia kepadaku. Kemudian juga Iya, silakan. harus kita mencintai Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita, yang tertulis di Matius 22 ayat 35 sampai 39. Nah, kemudian Tuhan berfirman, Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Wahyu 22 ayat 13, akulah yang pertama dan terkemudian, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Ya. Tuhan Yesus berfirman, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menyatakan, akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, kaulah anakku. Ya, hiduplah dengan setia di hadapanku. Kemudian juga ketika Tuhan Yesus mengaku yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia, dibuktikan melalui perbuatannya. Kemudian ketika Tuhan berfirman di Ulangan 32-39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan, disertai dengan perbuatan. Makanya hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu nggak bisa membangkitkan orang mati, saudaraku. Karena bukan Dia pemilik kehidupan. Hanya Tuhan Yesus pemilik kehidupan. Sama satu Kak, mau nanya lagi nih, boleh nggak? Silakan saudaraku. Maksud yang dimaksud di Yohanes 3 ayat 16 itu gimana ya Kak? Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan sampai 18 ya. Oh boleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, apa yang mau ditanya? Udah sih Kak, itu aja sih. Ya, terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. Halo Kak, Ya, selamat malam Eza. malam Kak. Kedengaran Apakah Kak? kedengaran? Silakan cantik. Sehat Kakak. Puji Tuhan sehat. Bagaimana dirimu cantik, sehat? Alhamdulillah sehat. Kami Syukurlah kalau begitu. malam ini. Ya, saya membahas firman Tuhan, meninggikan memuliakan nama Tuhan Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat. Kak mau nanya dong Kak, boleh nggak? Boleh cantik, silakan. Kak, kedudukan yang kan biasanya Kakak kan aku mantengin terus tuh live-nya Kakak. Nah, kalau di agama Kakak tuh aku nggak mau ngajak debat, cuman mau nanya. Kalau di agama Kakak tuh kedudukan Tuhan sama Tuhan Yesus sama Allah tuh gimana sih? Pengen tahu aja apa kalau di pandangan Kakak gimana? Allah yang mana nih? Allah yang di agama Kakak, kedudukannya tuh gimana sih, maksudnya silsilahnya gitu? Tuhan Yesus itu ya Allah itu sendiri cantik, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat. Berarti yang lahir ke dunia itu Allah tersebut melalui
Tuhan Yesus gitu. Allah itu sendiri yang menyatakan diri kepada umat ciptaannya melalui Bunda Maria untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, kepala si iblis. Jadi dia ketika mau menyelamatkan kita dari kutuk kematian, dia datang melalui seorang perempuan yang namanya Bunda Maria untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15. Jadi kalau akhir dari kehidupan tuh gimana kalau di Kristen? Akhir kehidupan itu Kalau di kami kan ada kiamat tuh. Kalau di Kristen gimana tuh? Oke. Firman Tuhan tertulis di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, nanti di akhir zaman cantik, Tuhan Yesus akan membangkitkan semua manusia yang mati. Dan kalau semasa hidupnya dia taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dibangkitkan untuk hidup yang kekal, masuk surga. Kalau dia tidak percaya, tidak setia, murtad dari Tuhan Yesus, melakukan kejahatan, dia dibangkitkan untuk dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu neraka. Wahyu 21 ayat 8. Dan Tuhan Yesus juga yang akan menghukum, ya, mencampakkan Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu, nabi-nabi palsu, ya, yaitu iblis ke dalam neraka yang tertulis di Wahyu 20 ayat 10. Makanya yang ditakuti iblis, Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu di hari zaman adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata di Wahyu 19 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, aku mau nanya lagi ya Kak, jangan bosan ya, pertanyaannya banyak. Iya, nggak apa-apa. Mau masuk live-nya Kakak. Iya. Jadi tuh kan, tuh tadi berarti ada juga kan hari akhir di agama Kakak kan ada berarti kan. Nah terus Kak, kalau misalnya nih, dia kan keturunannya memang dasarnya udah Buddha misalnya, udah Hindu, udah Islam, terus dia nggak bisa masuk surga dong? Kalau kan, tapi kan dia udah diajarin sama keluarganya memang ajaran itu, dan memang dia namanya kan kayak kakak tuh kakak udah dari lahir kan mungkin beragama ini. Nah jadi kan udah yakin tuh dari background keluarganya, berarti kayak nggak bisa masuk surga dong Kak? Jadi mungkin di mute dulu cantik. Oh iya Kak. Nih ya, saya langsung tunjukkan ayatnya aja ya cantik ya. Ini bisa dibaca. Orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji. Nah, baca semua teman-teman ya. Itu orang-orang pembumbun, orang-orang SUNDAL, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi di sini firman Tuhan tertulis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang pengecut itu yang ini, yang sebentar tobat, sebentar kumat. Terus dia merasa dirinya paling benar, tapi dia nggak pernah gimana ya? Kan banyak orang Kristen munafik, ada juga orang Kristen itu munafik ya. Orang-orang seperti ini juga nggak masuk. Nah, kemudian yang melakukan kejahatan nggak bertobat gitu ya. Nah, Kristen munafik yang saya bilang itu yang ini. Yesus itu Tuhanku, tapi dia bukan Bapa, di atasnya masih ada lagi lebih tinggi. Itu munafik itu. Nah, orang-orang seperti itu juga akan diusir, yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, kalau orang-orang yang tidak percaya itu cantik, artinya dia tidak percaya Tuhan Yesuslah Tuhan Allah dan Bapa, dialah segalanya, dialah seorang juru selamatnya, gitu ya. Jadi di situ tidak ada merek agama. Karena gini cantik, ada banyak yang saya tahu
di KTP-nya bukan Kristen, ya, tapi dirinya ini, hatinya mencintai Tuhan Yesus, memuji memuliakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah segalanya bagi dia, itu pasti selamat. Jadi bukan agama yang menyelamatkan, Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi tuh kak, aku tuh punya pemikiran nih kak. Tapi kalau salah dimaklumin ya kak. Karena aku kan bukan orang yang terlalu mendalami agama juga. Tapi kalau untuk membahas perihal Tuhan dengan membahas agama tuh kan beda ya kak. Kalau agama tuh kan kayak tata cara atau ajaran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Karena tapi kalau aku tuh punya pemikiran kayak Tuhan itu keyakinan. Jadi mungkin ya. Tuhan Yesus maupun Allah itu tuh hanya sebutan kita sebagai manusia untuk mencintai Tuhannya, namanya kan. Tapi kalau untuk keyakinan, aku rasa mungkin kita sama-sama satu Tuhan, cuman beda nama aja. Mungkin ya. Salah nggak sih pemikiran aku kayak gitu? Karena kan keyakinan tuh nggak ada yang salah nggak sih kak? Kalau kita yakin punya Tuhan, jadi kita nggak salah dong apapun agama kita. Bener nggak? Kayak gitu. Oke, sebentar ya, saya tunjukkan ya. Nah, kalau kamu bilang cantik,